Di era di mana perang bisa dimulai lewat notifikasi, Tel Aviv hari ini tak dibangunkan oleh alarm pagi, melainkan sirine yang memekik, menusuk jantung kota seperti not balada duka. Langit Timur Tengah biasanya penuh oleh pesawat komersial dan harapan akan liburan. Tapi subuh itu, langit dibelah oleh kilat besi berkecepatan Mach 5. Rudal hipersonik bukan dongeng militer, tapi realita hari ini. Ditembakkan dari tanah Yaman oleh tangan Houthi, dan mendarat, tidak di medan perang, melainkan di Bandara Internasional Ben Gurion, pusat syaraf Israel yang sibuk. Dan sekarang, porak-poranda. Bukan serangan diam-diam. Bukan peringatan setengah hati. Ini pengumuman global langit tak lagi netral. Rudal ini bukan sekedar senjata, ia adalah pesan dalam amplop api bahwa bahkan dari negeri yang dibombardir, ada yang bisa melawan balik. Israel panik, bursa Tel Aviv ambruk, lalu lintas udara lumpuh total. Presiden Israel dikabarkan sempat dievakuasi. Terminal 3 berubah jadi ruang krisis, bukan check-in. Di media sosial, tagar Tel Aviv on fire melesat trending. Netizen berspekulasi, apakah ini kerja Iran dari balik layar? Apakah era proxy war sudah selesai, dan yang datang adalah era direct punch? Dulu, perang dimulai dari perbatasan. Kini, dari notifikasi di ponsel para petinggi, rudal meluncur, TikTok berdentum, dan narasi pecah di dua kubu, yang percaya dan yang membantah. Mata dunia kini mengarah ke satu titik. Apakah serangan ini akan dibalas? Apakah ini akan memicu babak baru dari konflik Timur Tengah? Dan yang lebih menyeramkan, apakah kota-kota sipil akan jadi target berikutnya? Di Teheran, senyum mungkin tipis, di Washington, kalkulasi mulai panas, dan di Tel Aviv, bunker kembali penuh. Ketika bandara tak lagi aman, kapan kita bisa merasa tenang? Di era misil dan microchip, kedamaian jadi barang langka, dan realita terasa seperti film distopia yang lupa tutup layar. Ini bukan soal Israel dan Houthi saja. Ini tentang bagaimana dunia kini terhubung, bukan hanya oleh Wi-Fi, tapi oleh dendam, teknologi, dan ketakutan yang bisa menyeberangi 2000 km dalam waktu 10 menit. Ketika misil bersuara lebih nyaring dari diplomasi. Ada masa ketika diplomasi bisa meredam bara, tapi hari ini bara itu disiram bensin. Bukan oleh debat, tapi oleh misil yang tak bisa dicegat. Serangan ini bukan hanya meledakkan bandara, ia meledakkan asumsi, meledakkan kepercayaan, meledakkan ilusi bahwa Israel kebal, bahwa Iron Dome selalu menang. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menembak, tapi kenapa sistem sebesar ini bisa jebol. Rudal hipersonik bukan seperti rudal biasa, ia tak berjalan, ia menerjang, ia tak terbang, ia menyayat udara. Dan radar, ia datang terlalu cepat untuk dibaca, terlalu panas untuk dibendung. Bayangkan, rudal ini bisa bergerak 6.000 km per jam. Dalam waktu 2 menit, ia bisa menempuh jarak Jakarta-Bandung. Tapi alih-alih membawa penumpang, ia membawa kehancuran. Israel mungkin menang dalam kecepatan teknologi, tapi malam itu, Houthi menang dalam kecepatan taktik. Bukan hanya langit yang retak, tapi kepercayaan publik, investor, pilot, turis, dan rakyat yang biasa hanya menulis di Twitter, kini mencari bunker di ruang bawah tanah. Bandara Ben Gurion bukan hanya tempat pesawat mendarat, ia simbol koneksi, gerbang keluar masuk, jantung dari denyut ekonomi. Dan hari ini, jantung itu dicekik. Ratusan penerbangan dibatalkan, bandara kosong, toko-toko tutup, koper-koper ditinggal terbuka. Bursa saham Israel goyah, bahkan dunia kripto ikut terguncang, karena investor mulai mencium satu hal resiko baru. Di balik layar Zoom para diplomat dunia, perhitungan berubah. Washington gelisah, Moskow memperhatikan, Teheran tersenyum, tipis tapi panjang. Kalau kelompok seperti Houthi bisa menembus jantung Israel dengan rudal secepat petir, siapa yang berikutnya? Suriah, Lebanon, atau kejutan dari Laut Merah? Perang kini bukan lagi antara tentara dan tank, tapi antara jaringan kode enkripsi dan drone pembawa pesan. Dan Houthi, en rekam bukti kreets, pronounced the skratehing thai, bepi farit silted disk. Dampak psikologis dari perang ini, ya, bukan lagi soal militer, tapi mental. Seorang anak berusia 9 tahun terekam kamera berlari ke bawah tanah bersama ibunya. Dia bertanya, apakah ini roket seperti di game, Ma? Tapi ini bukan game. Ini nyata. Dan anak-anak Israel, anak-anak Palestina, anak-anak Yaman, semua tumbuh dalam dunia di mana langit tak bisa dipercaya. Generasi ini bukan generasi gadget, mereka generasi sirine. Generasi yang bisa membedakan jenis rudal dari suara yang datang dari langit. Malam itu, langit Tel Aviv bukan langit biru, tapi langit merah, bukan karena senja,
tapi karena perang yang turun dari ketinggian Mach 5. Dunia hari ini tak sedang menonton sejarah. Dunia hari ini sedang menuliskannya. Dan dengan rudal, dengan bunker, dengan sirine, kita semua diingatkan bahwa damai bukan default. Damai harus diperjuangkan. Sejak zaman kuno, Vang Spa Fama secangkit disiden Tultaji. Ito singin ubat sama lurde. Ia mengentuit Probolis, ia megang tambona. Israel tak diam. Mereka tak akan tinggal di posisi bertahan. Pertanyaan bukan lagi apakah mereka akan membalas, tapi kapan dan seberapa besar. Di perbatasan Gaza, pasukan cadangan mulai digeser. Di Laut Merah, kapal perang Israel mulai membentuk formasi. Di dunia maya, drone dan satelit menggali koordinat-koordinat di Yaman Utara. Perang modern tak melulu di darat. Sekarang, sebelum peluru meledak, data lebih dulu dikumpulkan. Satu sinyal lemah bisa jadi dalih untuk melepaskan 1000 peluru. Dan Houthi tahu itu. Mereka tak hanya menembakkan rudal, tapi juga menembakkan pesan ke jagat dunia digital. Di media sosial, perang tak kalah panas. Di satu sisi, akun pro-Houthi membanjiri Twitter dengan tagar seperti Retaliation for Yemen dan Strike on Zionism. Di sisi lain, akun-akun militer Israel memposting gambar sistem pertahanan dan video pesawat tempur lepas landas. Tapi perang tak bisa dimenangkan dengan unggahan, tak bisa dimenangkan dengan hashtag. Dunia nyata menuntut lebih dari sekadar like. Kamera CCTV di Tel Aviv menunjukkan detik-detik rakyat sipil lari dari terminal bandara, sebagian tertinggal koper dan dokumen. Di Sana'a, warga bersorak di jalan-jalan, mengibarkan bendera, merayakan apa yang mereka sebut Hari Kemenangan Langit. Di satu sisi, ketakutan. Di sisi lain, euforia. Dua reaksi dari dua realitas yang sama, realitas perang. Namun, keduanya punya satu kesamaan. Mereka tidak ikut menembakkan rudal. Tapi merekalah yang paling pertama terkena dampaknya. Balasan besar Israel ke Yaman, berisiko membuka front baru dan menyeret negara Teluk. Diplomasi darurat PBB? Mungkin, tapi siapa yang bersedia duduk jika meja sudah terbakar? Aksi saling unjuk senjata? Lebih mungkin. Karena hari ini, kekuatan bukan dinilai dari apa yang dikatakan, tapi apa yang bisa diluncurkan dari silo bawah tanah. Timur Tengah bukan lagi kawah candra di muka konflik. Ia kini ibarat reaktor nuklir emosi, tempat dendam dan keadilan dicampur. Lalu dikocok bersama misil, lalu dilepas ke langit. Dunia pernah takut pada rudal Korea Utara, pernah bergidik pada program Iran. Tapi hari ini, nama baru masuk daftar Houthi. Bukan karena jumlahnya, tapi karena satu rudal mereka bisa mengubah peta ancaman global. Dulu, anak-anak menggambar langit dengan pelangi. Hari ini, mereka menggambar langit dengan rudal. Kertas warna-warni kini diwarnai perak logam dan merah api. Minggu pagi di Tel Aviv seharusnya jadi hari pasar, hari berkumpul keluarga, hari bersantai di pantai-pantai Mediterania. Tapi hari itu bukan tawa anak-anak yang terdengar, melainkan detak langkah buru-buru menuju bunker. Wajah-wajah yang biasanya menatap gawai, kini menatap langit, karena suara dentum bisa datang tanpa aba-aba. Ketakutan adalah senjata paling murah, ia tidak perlu diproduksi di pabrik, cukup satu ledakan, dan pikiran manusia akan memproduksinya sendiri setiap malam, setiap tidur, setiap doa. Israel sadar, rudal hipersonik bukan hanya soal kerusakan, tapi soal rasa tak aman yang disebarkan perlahan seperti asap, dari kota hingga kabin pesawat, dari media hingga hati rakyat. Kini bukan hanya bom yang harus dicegat, tapi juga rasa panik kolektif, yang menyebar lebih cepat dari misil manapun. Kairo menahan napas, Riyadh memanggil duta besarnya, Doha menyiapkan panggilan darurat. Sementara Washington diam, tapi jet tempurnya sudah mengudara dari kapal induk di Mediterania Timur. Diplomasi diam bukan berarti pasif. Di Timur Tengah, diam bisa jadi bunyi drum perang yang paling keras. Iran tersenyum samar, seperti pemain catur yang melihat bidaknya bergerak tanpa harus disentuh. Turki menimbang sikap, karena setiap langkah bisa membuka luka lama. Rusia mengamati, karena setiap kekacauan yang terjadi di luar Ukraina adalah waktu tambahan di papan perang mereka sendiri. Rudal hipersonik yang menghantam Tel Aviv tak hanya meledakkan aspal, ia meledakkan ilusi keamanan global. Ia mengubah definisi jauh dan aman. Singapura meningkatkan protokol bandara. India memperbarui sistem radar. Uni Eropa mempercepat rapat darurat pertahanan. Karena dunia sadar, jika kelompok bersenjata seperti Houthi bisa melakukannya, siapa yang berikutnya? Bunker dulunya tempat persembunyian. Hari ini ia berubah jadi simbol status.
Semakin dalam bunkermu, semakin tinggi rasa amanmu. Di Tel Aviv, bunker bukan lagi sekadar fasilitas publik. Ia kini bagian dari arsitektur nasional. Rumah baru ditawarkan dengan fitur Smart Bunker System. Gedung perkantoran menyediakan ruang krisis seperti lounge. Sekolah mengajarkan evakuasi seperti mengajarkan alfabet. Kita hidup di zaman di mana ketakutan sudah dipaketkan dalam desain interior, di mana rasa aman bukan dari langit, tapi dari beton di bawah tanah. Yang paling berbahaya dari semua ini bukan ledakannya, tapi saat ledakan itu tak lagi mengejutkan. Karena ketika warga mulai bilang, oh itu cuma sirine pagi biasa, atau rudalnya nggak kena kok, santai. Maka perang bukan hanya menang secara militer, tapi juga menang di kepala manusia. Dan itu lebih menghancurkan dari apapun. Di Timur Tengah, setiap peluru punya saudara. Dan setiap ledakan bukan akhir, tapi awal dari ledakan berikutnya. Balas dendam bukan lagi siklus. Ia sudah jadi ekosistem. Satu serangan dibalas dua dibayar dengan 4. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tahu siapa yang pertama memukul. Hari ini Houthi membalas Israel. Besok, Israel membalas Yaman. Lusa, milisi di Lebanon memanaskan utara. Minggu depan, mungkin Gaza menyala. Dan dunia, menulis siaran pers lalu lupa. Lalu mengutuk lagi di minggu berikutnya. Tidak semua warisan datang dalam bentuk emas atau tanah. Di Timur Tengah, warisan bisa berupa dendam. Seorang anak berusia 5 tahun di Sana'a mungkin belum tahu apa itu geopolitik. Tapi ia sudah bisa meniru suara sirene dan bom. Seorang remaja di Tel Aviv mungkin belum belajar sejarah penuh, tapi ia sudah hafal nama rudal, jenis ledakan, dan arah evakuasi. Di daerah lain, generasi muda belajar coding dan kecerdasan buatan. Di Timur Tengah, mereka belajar mengenali jenis misil dari suara langit. Inilah perang yang menular. Bukan hanya menular secara fisik, tapi secara batin, budaya, dan bahkan bahasa sehari-hari. Satu rudal hipersonik bisa menghancurkan bandara, tapi ia juga menghancurkan lamaran kerja, tiket liburan, dan mimpi untuk hidup normal. Ketika Bandara Ben Gurion diserang, yang rusak bukan hanya fasilitas, tapi seluruh jaringan kehidupan. Warga asing membatalkan kunjungan bisnis, turis melupakan impian wisata religi ke Yerusalem. Ratusan keluarga yang hendak umroh kini tertahan di hotel transit. Ketika misil jadi penguasa langit, paspor tak lagi berarti, visa tak lagi sakti, dan langit tak bekse. Setelah dentuman selesai, suara yang tertinggal adalah suara paling mematikan. Suara trauma yang berbisik di kepala, setiap malam, tanpa henti. Seorang ibu di Ashkelon tak lagi tidur tanpa menyimpan sepatu di dekat ranjang. Seorang remaja di Hodeida mematikan TV bukan karena takut tontonan perang, tapi karena takut suara di TV terlalu mirip suara nyata. Hari ini, banyak orang di Timur Tengah bukan lagi takut mati. Mereka hanya lelah hidup dalam ketakutan. Ini save perang yang jahat. Pengen berit hidup, tapi perang membesarkan. Jika sejarah adalah guru, maka Timur Tengah adalah murid yang terjebak dalam jam pelajaran yang tak kunjung usai. Dulu, rudal Scud Saddam Hussein menghantam Tel Aviv pada tahun 1991. Hari ini, rudal hipersonik Houthi datang dari arah berbeda, tapi dengan pesan yang sama, kami masih di sini. Dan kami belum selesai. Perubahan bentuk senjata, kecepatan, teknologi, atau bahkan nama konflik, tak mengubah satu hal: rasa sakit rakyat biasa. Langit yang dihujani rudal bukan hanya membakar gedung dan aspal, ia juga membakar asa, peluang, dan tumpukan harapan yang sudah rapuh. Bayangkan, Bandara Tel Aviv yang diserang, bukan sekadar pintu masuk dan keluar orang dan barang. Ia adalah nadi ekonomi, jantung wisata, dan paru-paru bisnis. Setiap penerbangan yang batal, berarti puluhan juta dolar hilang. Setiap penundaan berarti karyawan yang terancam kehilangan penghasilan. Dan setiap evakuasi berarti bisnis yang terpukul, dari hotel sampai kedai kopi kecil. Di sisi lain, di Yaman, di mana ekonomi sudah porak-poranda akibat perang bertahun-tahun, serangan Houthi menambah luka baru. Infrastruktur yang tersisa mulai goyah, dan rakyat yang sudah kelaparan makin kehilangan harapan. Rudal hipersonik tak hanya menghantam beton, ia menghantam ekonomi yang sudah renta, dan masyarakat yang sudah rapuh. Ketika pemerintah tak mampu menjamin keselamatan warga dari serangan udara, kontrak sosial pun retak. Warga Tel Aviv mempertanyakan, apakah perlindungan yang dijanjikan sudah cukup? Apakah bunker dan sirin sudah jadi satu-satunya janji pemerintah?
Sementara di Yaman, rakyat bertanya, apakah perjuangan bersenjata ini adalah satu-satunya jalan? Apakah penderitaan mereka akan berakhir, atau malah berulang? Kontrak sosial yang retak bukan hanya soal politik. Ia soal percayaan, identitas masing-masing. Tak semua luka terlihat. Beberapa luka hanya bisa didengar di balik pintu yang terkunci. Di kedua sisi konflik, anak-anak tumbuh dengan suara ledakan sebagai lagu pengantar tidur. Anak-anak yang seharusnya bermain di taman, belajar mengenal bahaya bom dan sirine. Psikolog menyebutnya trauma kolektif, trauma yang diwariskan seperti darah dalam keluarga. Tidak heran, angka depresi, kecemasan, dan gangguan PTSD melonjak drastis. Generasi yang lahir dalam konflik ini menghadapi masa depan yang suram, penuh ketidakpastian. Di panggung global, Timur Tengah adalah drama yang tak pernah usai. Serangan rudal hipersonik Houthi ke Tel Aviv bukan hanya pertarungan dua kubu. Ini adalah sinyal bagi para pemain besar Iran, Amerika Serikat, Rusia, dan sekutunya. Iran menunjukkan bahwa pengaruhnya merambah jauh ke Yaman. Amerika Serikat berusaha menyeimbangkan antara mendukung Israel dan menjaga stabilitas regional. Rusia dan China memperhitungkan posisi mereka, sesekali menekan dengan diplomasi keras. Perang ini adalah catur berlapis, di mana pion-pion bergerak di bawah bayang-bayang bidak besar yang mengawasi. Rudal hipersonik bukan hanya soal kecepatan, tapi soal revolusi tak terlihat yang akan mengubah wajah perang selamanya. Dengan kecepatan yang bisa menembus sistem pertahanan terbaik, rudal ini membuat semua pertahanan udara menjadi rentan. Ini adalah era baru, di mana langit bukan lagi ruang aman, tapi medan tempur penuh risiko. Teknologi ini membuka pintu baru konflik perang yang terjadi dalam hitungan detik, sebelum manusia sempat bereaksi. Rudal hipersonik bukan sekadar peluru logam yang melesat di udara. Ia adalah api yang membakar bukan hanya bangunan, tapi juga masa depan, mimpi yang terbang bersama asap hitam dan debu reruntuhan. Serangan rudal yang dilancarkan oleh Houthi ke Bandara Tel Aviv menjadi babak baru dalam cerita panjang yang tak pernah usai di Timur Tengah. Di balik ledakan dan kepulan asap, ada jutaan jiwa yang terguncang, seperti pohon yang diterpa badai hebat, namun harus tetap berdiri. Di kota Tel Aviv, langit yang biasanya cerah kini berubah menjadi kanvas kelabu, penuh garis-garis berbahaya dari jejak rudal yang menghujam bumi. Bukan hanya satu atau dua, tapi rudal hipersonik yang meluncur dengan kecepatan luar biasa, membuat sistem pertahanan Israel kewalahan, dan seluruh masyarakat terpaku dalam ketakutan. Perang bukan sekadar peperangan fisik, ia adalah pertarungan di medan psikologis dan budaya, di mana setiap dentuman menjadi narasi yang terus berulang tanpa jeda. Houthi melancarkan serangan bukan hanya untuk mengirim pesan ke Israel, tapi juga untuk menyatakan eksistensi dan perlawanan yang tak pernah padam. Di sisi lain, Israel yang sudah terbiasa dengan ancaman, kali ini merasakan ketidakpastian yang lebih dalam, karena kecepatan rudal hipersonik menyulitkan pengambilan keputusan tepat waktu. Dunia internasional menyaksikan drama ini, sebagian berteriak lantang, sebagian diam penuh perhitungan. Diplomasi menjadi panggung bisu yang seringkali kalah oleh dentuman peluru dan gema sirine. Efek dari serangan ini seperti riak air di kolam besar, gelombangnya sampai jauh, mengguncang berbagai sisi. Di Saudi Arabia, penguasa menyiapkan langkah antisipasi karena ketegangan meningkat. Bandara dan pelabuhan memperketat keamanan, sementara masyarakat diajak waspada. Negara-negara Teluk lainnya juga tidak tinggal diam, memperkuat pertahanan dan mempererat kerjasama intelijen. Bahkan di Eropa dan Amerika, yang jauh dari garis depan, pejabat keamanan mengamati dengan cermat, karena ancaman senjata hipersonik dapat merubah wajah perang global. Bunker yang dulu dianggap tempat persembunyian, kini menjadi simbol waktu perang, tempat berkumpulnya rasa takut, sekaligus keberanian untuk bertahan hidup. Di Tel Aviv, bunker menjadi ruang hidup sementara. Anak-anak belajar evakuasi, orang dewasa berdiskusi mencari solusi, dan warga berusaha menjaga kehidupan sehari-hari tetap berjalan, walau di bawah bayang-bayang ancaman. Namun di balik beton tebal, tersimpan luka psikologis yang tak terlihat, trauma yang menempel di hati banyak orang. Ketakutan menjadi bagian dari rutinitas,
dan kenyataan pahit bahwa perdamaian masih jauh dari genggaman. Dengan teknologi hipersonik, perang modern memasuki babak baru, di mana kecepatan dan presisi menjadi kunci, dan strategi lama harus ditulis ulang. Negara-negara besar berlomba mengembangkan dan menguasai senjata ini. Sementara kelompok seperti Houthi menunjukkan bahwa teknologi canggih kini dapat diakses oleh pihak non-negara, menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar. Politik dunia pun semakin kompleks. Aliansi dan permusuhan berubah cepat, sementara upaya perdamaian menghadapi rintangan besar dari senjata yang bisa menghancurkan tanpa peringatan. Di medan perang masa depan, kecepatan bukan lagi sekadar soal siapa yang lebih cepat menembak, tapi siapa yang mampu menguasai waktu sebelum waktu itu sendiri bergerak. Senjata hipersonik adalah terobosan revolusioner yang mengguncang peta militer dunia. Berlari pada kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, rudal hipersonik tidak hanya sulit dideteksi, tapi hampir mustahil dihentikan oleh sistem pertahanan konvensional yang ada saat ini. Jika rudal balistik dulu bagaikan panah yang terbang, maka rudal hipersonik adalah kilat yang melesat tanpa bisa dikejar. Konsekuensinya sangat besar. Sistem pertahanan udara yang telah digunakan puluhan tahun kini harus dipertimbangkan ulang, dirombak total untuk menanggapi ancaman baru. Dalam konteks geopolitik, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan bahkan beberapa negara Timur Tengah berlomba mengembangkan dan memodernisasi arsenal hipersonik mereka. Salah satu fenomena paling mengkhawatirkan adalah kemampuan kelompok non-negara, seperti Houthi, mengakses teknologi rudal hipersonik atau senjata presisi tinggi. Teknologi yang dulu hanya bisa dimiliki oleh kekuatan besar, kini berpotensi menjadi alat kelompok pemberontak atau milisi untuk menekan musuh yang jauh lebih kuat. Teknologi ini, bagai pisau bermata dua, yang bisa memperkuat negara besar, tapi juga memungkinkan tangan-tangan kecil memotong dalam-dalam. Hal ini mengubah wajah konflik modern, dari peperangan antar negara menjadi perang asimetris dengan skala dan dampak yang jauh lebih destruktif. Teknologi senjata hipersonik tidak hanya soal militer, tapi juga soal kekuatan diplomasi dan negosiasi internasional. Negara-negara besar memanfaatkan teknologi ini sebagai alat tawar-menawar, mempengaruhi kebijakan dunia dengan ancaman yang sulit diabaikan. Senjata canggih adalah mata pisau diplomasi yang tajam, tapi juga berbahaya jika salah genggam. Peta aliansi pun berubah. Negara-negara yang memiliki kemampuan hipersonik mendapatkan posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam negosiasi internasional. Sedangkan negara-negara yang belum memiliki teknologi ini harus mencari jalan lain, seperti mempererat kerjasama intelijen, atau meningkatkan sistem pertahanan alternatif. Persaingan teknologi senjata hipersonik berpotensi memicu perlombaan senjata baru yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ketika tiap negara berlari lebih cepat, maka dunia akan menghadapi risiko tumbukan yang lebih dahsyat. Perlombaan senjata ini bukan hanya menghabiskan sumber daya besar, tapi juga meningkatkan kemungkinan salah perhitungan yang bisa berujung pada konflik besar atau bahkan perang nuklir. Teknologi hipersonik memperkenalkan paradigma baru dalam strategi militer, yaitu perang yang berlangsung dalam hitungan detik, tanpa ruang untuk reaksi manusia yang biasa. Di medan perang masa depan, manusia seperti pengendara mobil yang tiba-tiba menghadapi jalan berlubang tanpa sempat menginjak rem. Perang hipersonik memaksa negara untuk mengembangkan sistem pertahanan otomatis, kecerdasan buatan, dan strategi baru yang bisa merespon ancaman dengan sangat cepat. Dengan perkembangan teknologi senjata yang sangat cepat, dunia juga menghadapi tantangan serius dari sisi etika dan hukum internasional. Bagaimana mengatur senjata yang bisa menghancurkan tanpa ampun, sebelum ia menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Diskusi mengenai kontrol senjata hipersonik, perjanjian Lauren, dan mekanisme desain terdapat sing. Namun, seperti perjanjian senjata sebelumnya, tantangannya adalah kepentingan nasional seringkali mengalahkan niat damai. Di balik semua ancaman dan perlombaan senjata, ada harapan yang tak boleh padam. Teknologi, meski dibuat untuk perang, juga bisa menjadi alat untuk menjaga perdamaian jika dikelola dengan bijak.
Negara-negara dan komunitas internasional harus menemukan keseimbangan antara pertahanan yang memadai dan upaya diplomasi yang tulus. Membangun kepercayaan, transparansi, dan komunikasi adalah kunci mencegah dunia terseret ke jurang konflik yang lebih dalam. Di langit yang kini dipenuhi peluru berkecepatan kilat, masa depan dunia bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijak mengelola kekuatan itu. Senjata hipersonik adalah gambaran nyata betapa cepatnya dunia berubah. Namun, perubahan teknologi harus diimbangi dengan kematangan politik dan kemanusiaan, agar tidak menjadi ledakan dahsyat yang memusnahkan harapan dan masa depan.